kita punya nama ketika itu diangkat karena jabatan kita itu sebenarnya tanda-tanda di mana kita akan dijebloskan ke dalam neraka atau ke dalam surga. Kalau seandainya memang kita adil, maka waktu itu kita akan kembali ke jalan yamin, jalan-jalan orang yang di sebelah kanan. Tapi kalau seandainya ya nikmati apa yang sudah kita dapatkan dari usaha kita untuk menjabat, kita punya harta sebelum menjadi calon legislatif, DPR, DPRA, DPRD dan lain sebagainya. Setelah itu kita mendapatkannya, kita nikmati apa yang sudah kita enggak. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kita masuk ke ayat 33 dari surat Abasa. Sebelumnya saya ingin mereview kembali terlebih dahulu tentang surat ini. Surat Abasa adalah salah satu surat Makkiyah yang turun di Mekah, dan juga surat ini punya sebab-sebab turunnya. Apa sebabnya? Yaitu ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, kepada pemimpin-pemimpin kaum musyrikin, dan pada ketika itu datanglah seorang buta, seorang yang telah berislam. Beliau bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang mana beliau meminta untuk diberikan hidayah. Artinya beliau meminta Rasulullah SAW untuk mengajarinya sesuatu. Dan ketika itu Rasulullah SAW berwajah masam dan berpaling kepada dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan pada ketika itu pula turunlah ayat ini, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Apakah karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, dan tahulah kaum Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita akan masuk ke ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis shaqqah. Fa idza ja'atis shaqqah. Ayat ke-33. Maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, maka peristiwa ini adalah peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa peristiwa ini peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Yang sangkakala pertama itu di mana semua makhluk diwafatkan. Setelah itu tiupan sangkakala kedua, yang mana semua makhluk itu bangkit setelah meninggal, setelah itu bangkit. Dan ini suara yang memekakkan, artinya sangat-sangat besar. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjelaskan tentang hari kiamat. Dan hari kiamat itu juga banyak namanya. Salah satunya ada Al-Qiyamah, ada juga An-Naba, ada Yaumul Mahsyar, dan lain sebagainya. Semua itu menurut keadaannya. Dan pada surat ini kita kembali lagi kepada di mana semua manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah peristiwa yang sangat besar sehingga kita lupa peristiwa-peristiwa yang lainnya. Jadi ketika kita sudah bangkit atau Allah bangkitkan
kita lupa. Seperti halnya kita contohkan sekarang ada seperti sesuatu yang besar, misalkan musibah, gempa. Ada terjadi gempa di Palu yang mana mewafatkan 500 orang. Setelah itu ada seperti musibah baru lagi, apakah itu longsor yang menambah bukan 500, tambah 1000, lebih besar dan lebih besar. Maka otomatis yang pertama itu menjadi lupa karena adanya peristiwa yang lebih besar. Nah, seperti itu juga keadaan di mana kita dibangkitkan, kita lupa akan peristiwa-peristiwa yang terjadi, apakah itu di dunia atau di akhirat. Kita lupa itu kejadian apa yang mau kita itu. Yang kita ingat adalah amalan kita. Amal saya ini seperti ini, itu tergambar. Tapi kalau seandainya peristiwa-peristiwa yang lain, misalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi, apakah itu misalkan ada terjadinya corona seperti sekarang, atau ada terjadinya gempa, atau terjadinya longsor, atau banjir dan lain sebagainya, kita hilang, lupa ingatan ketika itu. Kita nggak ingat lagi yang model-model seperti itu. Yang kita ingat adalah kita telah berbuat apa di dunia itu. Kita sudah berbuat seperti ini. Oh, saya ingat banget ketika itu saya berbohong. Oh, saya ingat banget saya masih ada utang misalkan. Oh, saya ingat banget saya itu masih ada tanggungan. Oh, saya ingat banget saya itu masih ada dosa pada si fulan. Itu semuanya tergambarkan di dalam benak kita ketika itu. Tapi kalau peristiwa-peristiwa yang lain itu tidak teringat. Karena apa? Karena peristiwa ini lebih dahsyat dan lebih daripada yang kita pikirkan. Tidak seperti halnya sudah keluar suara yang memekakkan telinga sehingga semuanya itu bangkit. Enggak. Itu semua seakan-akan kita itu sudah final, udah berhenti. Ini terjadi apa? Ya Allah, saya berbuat apa di dunia ini? Ternyata ini adalah waktu dibangkitkan. Itu semua tergambarkan. Nah, ayat selanjutnya, ayat ke-34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nah, ayat ke-34 ini yang mengatakan bahwa pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kata-kata yafirru di sini, jadi dalam bahasa Arab itu ada bahasanya yajri. Yajri itu berlari, seperti halnya kita berlari seperti biasa. Namun kalau pakai kalimat yafirru itu dimana udah terbirit-birit. Seperti halnya kita dikejar sama guguk misalkan, itu larinya kayak gitu, terbirit-birit, atau larinya itu karena ketakutan. Nah, di ayat ini pakai kata yafirru, bukan yajri. Yajri itu kita lari biasa, lari di mana kita biasanya menggerakkan lebih cepat badan kita dari biasanya. Namun kalimat yajri itu tidak dipakai di sini, tapi dipakainya yafirru, yang mana ketika itu memang kita lari ketakutan memang jadi orang yang kita kenal, yang mana saudara-saudara kita itu bukan cuma lari, tapi saking penggambarannya itu gak mau dekat sama kita, mereka akan menghindar. Kata-kata di sini nggak pakai yajri tapi yafir. Yafir itu sudah terbirit-birit istilah kita. Lari itu tunggang langgang. Jadi habis ini. Semuanya itu habis. Seakan-akan kita melihat ketakutan di depan kita. Ya. Nah,
Di sini dikatakan bahwa di mana hari itu saudara kita itu lari ketakutan, saking takutnya dengan hari kiamat itu, dan dia tidak peduli akan adanya, oh itu saudara saya, oh itu ibu saya, oh itu anak saya. Enggak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sekalian semuanya. Ayat 34, 35, 36. Yang mana pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Tidak ada tempat di mana kita mau mencurahkan istilah kita itu, kalau udah bertemu itu kita kan sapa, tegur ini nggak ada. Hari itu di mana saudara kita aja lari ke birit-birit. Kita mau misalkan minta dong amalan kamu sedikit, enggak. Saya saja amalan saya belum tentu diterima. Seperti itu. Jadi penggambaran ini adalah penggambaran di mana semua kita itu akan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Apa yang kita lakukan semuanya akan kita pertanggungjawabkan, dan semua yang terdekat daripada kita tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka tidak bisa memberikan amal mereka kepada kita, ataupun kita memberikan amal kita kepada mereka. Enggak mungkin. Dan semua itu adalah mustahil. Maka ketika itu kita hanya sendiri. Kecuali nanti misalkan ada amalan yang lain yang bisa memberikan syafaat, seperti hanya hafizul Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran itu bisa diberikan syafaat dari Al-Qurannya, dan orang-orang yang di sekitarnya. Itu lain halnya. Ini sekarang bicara tentang konteks umum, konteks di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong ketika itu. Kita itu jangankan orang-orang yang terdekat dari kita, teman-teman kerabat kita, saudara kita aja nggak bisa, lari ke birit-birit saking takutnya dan saking tidak pedulinya ketika hari itu, hari di mana pengadilan Allah ditegakkan dengan seadil-adilnya. Nah, ketika hari itu semua orang nyari yang terdekat. Ada saudara nyari saudaranya lain, ada ibu nyari anaknya, ada ayah nyari anaknya, ada istri nyari suaminya. Semuanya itu akan nyari masing-masing itu akan nyari untuk minta amalan mereka. Istilahnya itu tolong saya. Tapi semuanya itu sudah tidak berlaku, karena memang ketika itu tidak ada tempat lagi di mana kita mau meminta sesuatu. Apakah kita meminta itu amalan mereka untuk kita, atau kita mau memberikan amalan kita ke mereka? Itu enggak mungkin. Maka semuanya itu akan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Apa yang kamu lakukan semuanya akan diadili di hari di mana tidak ada pengadilan yang lebih adil daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat ke-37. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Jadi kita itu tidak mikirin orang-orang. Oh, kamu ini kan pejabat. Oh, kamu ini kan imam masjid. Oh, kamu ini kan ustaz. Oh, kamu ini kan tetangga saya. Enggak mikirin sama sekali. Dia ngerjain apa yang dia kerjakan. Kita sibuk dengan kerjaan kita, yang mana kita lalu-lalang takutan kesana kemari untuk mencari orang yang bisa menolong kita. Dan ketika itu memang tidak ada satupun yang bisa membantu. Di akhirat nanti sebesar semut pun dia nggak akan memberikan amalan yang dia minta. Apakah itu orang tua untuk anaknya atau anaknya kepada orang tuanya. Misalkan ini seorang orang tua yang mana dia telah membesarkan anaknya, dia sudah menghidupi anaknya sampai besar. Nah, ketika itu orang tuanya datang kepada anaknya, wahai anakku, aku sudah menghidupimu,
aku sudah memberikan pendidikan terbaik kepadamu, aku sudah memberikan semua apa yang ada pada diriku di dunia, tolong beri sedikit amalanmu untuk aku. Dan ketika itu tidak ada yang mau kasih walaupun sebesar semut. Maka ketika itu orang terdekat pun tidak akan memberikan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan setiap orang pada waktu hari itu punya urusan masing-masing, enggak perlu mikirin urusan orang lain ketika itu. Ayat selanjutnya, ayat ke-38, wujuhun yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang memang berseri-seri. Nah, ketika hari itu datang, ada dua golongan. Golongan yang mana yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada orang yang mukanya itu bersinar-sinar atau berseri-seri, dan ada orang yang mukanya itu hitam legam. Semuanya itu sudah ketahuan. Kalau seandainya hitam legam, berarti orang itu berbuat dosa di dunianya. Nah, ketika kita melihat orang yang berseri-seri, walaupun di dunianya misalkan muka kita itu hitam, tapi alhamdulillah karena amalan-amalan kita, alhamdulillah ketika hari akhir muka kita berseri-seri. Jangan kita lihat sekarang di dunia, oh muka saya hitam, berarti nanti di akhirat muka saya hitam juga. Enggak. Semuanya itu tergantung dari amalan kita. Muka kita hitam, amalan kita jelek, ya udah hitam lagi. Tapi kalau seandainya muka kita hitam, amalan kita bagus, kita taat kepada Allah, kita amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bisa jadi ketika itu muka kita berseri-seri, dan itu tidak mempengaruhi apakah kita di dunia itu hitam atau putih. Ada orang yang memang putih banget di dunianya, tiba-tiba ketika di akhirat mukanya hitam kayak pantat belanga. Ya, karena memang amalan-amalan dia itu buruk. Pantat penolongan. Oh, belanga tahu belanga? Ya, kuali. Kalau kita orang Sumatera bilangnya belanga. Ya. Kalau orang Aceh bilangnya belangong. Belangong itu ya kuali gitu. Oh, belangong itu melongok. Sedikit-sedikit lah. Bedanya. Baik. Nah, pada waktu itu memang semua orang itu terlihat, dan kita tidak sempat mikir, oh ini teman kita mukanya hitam. Kita nggak sempat mikir. Yang kita pikirkan itu muka kita sendiri. Dan ketika muka kita berseri-seri, kita santai saja. Waktu muka kita berseri-seri, kita lihat, oh ternyata ini pemimpin ini, misalkan pemimpin ini dia mukanya hitam, berarti udah kelihatan. Kalau seandainya muka kita berseri-seri, tapi kalau seandainya ikutan muka kita hitam juga, kita nggak sempat mikir orang muka putih atau orang muka hitam. Kita mikirnya diri kita sendiri, ya Allah muka saya hitam, berarti ini ada tanda-tanda nih. Lari kita ke sana kemari, cari amalan-amalan yang memang bisa diberikan. Nah, orang-orang yang memang berbuat zalim itu, semua amalan dia itu akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Misalkan saya menzalimi orang lain. Contoh misalkan saya mengajarkan anak-anak kecil, anak-anak TPA, tapi saya itu mukul mereka. Bukan saya ajarin, tapi saya pukulin mereka. Padahal tugas saya adalah mengajarkan dan mendidik, misalkan. Tapi saya pukul, bukan saya ajarin, tapi saya pukul. Istilahnya, saya sudah berbuat zalim kepada anak-anak tersebut.
Dan mereka ketika hari akhir nanti meminta amal kita, amal di mana kita itu punya amal sedikit, karena kezaliman yang kita buat, maka mereka meminta amal kita itu walaupun sedikit sampai habis. Kalau banyak kita berbuat zalim, maka amal kita berkurang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Makanya pemimpin itu sangat-sangat besar tanggung jawabnya. Kalau seandainya pemimpin itu tidak becus, istilah dalam kurung tidak becus, maka semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Kalau seandainya misalkan dia tidak adil, misalkan ada orang yang berbuat dosa, contoh misalkan di dalam kampung ini ada Pak RT atau Pak RW. Nah, Pak RT dan Pak RW itu bertanggung jawab atas bukan hanya keamanan, bukan hanya kenyamanan masyarakatnya, tapi juga keimanan. Bukan hanya kampung saya itu kondusif, kampung saya itu tidak terjadi juga, kampung saya itu aman. Enggak. Ada orang misalkan, naudzubillah ya, berbuat zina di dalam kampung itu, yang pertama kali itu kena adalah pemimpinnya, Pak RT-nya, Pak RW-nya, sampai bupati, sampai presiden. Berarti presiden itu sangat besar andilnya. Kalau seandainya dia nggak bisa memimpin dan terjadi misalkan sebuah dosa, yang mana dosa itu bisa dicegah oleh pemimpin, maka pertama kali dikasih dosa itu adalah pemimpin. Makanya pemimpin yang zalim itu sudah tidak ada obat lagi di akhirat nanti. Semua amalan-amalan dia diambil sama orang-orang yang memang dizalimi dia. Misalkan ada beberapa orang yang dizalimi, semua orang itu akan mengambil amalan-amalan dia sampai tidak tersisa sama sekali amalan dia. Dan sisa adalah dia hanya mengucapkan la ilaha illallah. Sudah, cuma itu modalnya. Ya udah, dibakar di neraka dulu. Seperti halnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya, dibakar satu hari saja di neraka itu seperti 1000 tahun di dunia. Itu baru satu hari. Maka ini akan menjadi pelajaran bagi kita bahwa menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Kita akan menanggung dosa orang-orang sekitar kita yang kita pimpin. Apakah itu misalkan kita menjadi pemimpin bagi masyarakat, RT, RW, atau bupati, lurah, dan lain sebagainya, ataupun bagi keluarga kita. Bagi keluarga kita, misalkan anak kita, istri kita, kalau seandainya mereka itu tidak baik, maka yang pertama kali akan diazab adalah pemimpinnya. Dan Pak Ustaz, kalau seandainya belum nikah gimana? Pemimpin bagi diri sendiri. Diri sendiri bagaimana? Sudah balikkah? Sudah layakkah menjadi seorang hamba Allah atau belum? Maka itu juga akan dipertanggungjawabkan. Dan dosa pemimpin seperti itu. Sekarang orang istilahnya itu mengambil kursi jabatan tertinggi, padahal kita lagi mengambil kursi neraka. Kalau seandainya kita tidak bisa membenarkan semuanya, maka kita akan masuk neraka pertama kali. Naudzubillah. Dan banyak orang itu nggak tahu. Yang penting dia punya jabatan, yang penting dia itu bisa hidup mewah, punya uang, punya mobil, punya rumah, dan punya jabatan yang sudah saya emban. Ya sudah, selesai. Mau masyarakatnya baik, mau masyarakatnya buruk, ya terserah kalian. Padahal kalau kita mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan
sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah pemikul beban-beban dosa semua yang dipimpinnya. Khalifah Abu Bakar masalah atau Umar, saya lupa. Beliau itu ketika diangkat jadi khalifah, beliau nggak mau. Dulu itu istilahnya itu nggak ada istilah nyari suara. Istilahnya itu suara dari rakyat, nggak ada. Jadi kita dibaiat, ditunjuk sama semua orang. Siapa yang yang berhak menjadi seorang pemimpin dari kita? Oh, Abu Bakar. Ya udah, kita baiat. Kita tetapkan dia sebagai khalifah. Dan ketika itu Umar bin Abdul Aziz juga salah satunya. Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicit daripada Umar bin Khattab. Nah, beliau adalah seorang khalifah yang memang betul-betul sangat memperhatikan masyarakatnya. Bahkan tidak ada kelaparan ketika itu. Karena beliau sama seperti halnya Umar bin Khattab. Ketika memang malam, beliau datang untuk bergadang melihat seluruh kekuasaan atau seluruh tempat yang mana beliau itu pimpin, untuk melihat apakah masih ada orang yang belum mendapatkan haknya. Malam-malam hari beliau belusukan, istilah kita. Malam hari beliau belusukan tanpa kamera. Jadi belusukannya itu benar-benar jalan ke rumah-rumah melihat, sampai ada satu rumah itu anaknya itu minta nasi terus, orang tuanya lagi masak. Setelah itu dibuat anak itu oleh ibunya ini supaya terlelap tidur. Maksudnya karena udah terlalu lama nunggu, akhirnya kecapean nunggu, akhirnya ketiduran. Dibuat seperti itu. Padahal yang dimasaknya itu adalah batu. Dan ketika itu Umar mengatakan, kenapa engkau tidak memberikan makan anakmu sampai dia terlelap seperti itu? Maka beliau mengatakan, saya tidak punya apa-apa, mau ngasih apa? Yang saya masak itu adalah batu. Dan saya akan melaporkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Khalifah Umar bin Khattab tidak adil. Beliau mengatakan, padahal yang lagi ngomong itu adalah Umar bin Khattab ketika itu. Dan setelah itu Umar langsung balik kanan setelah kita, langsung pergi ke gudang penyimpanan makanan, gudang sembako lah setelah kita, ambil satu karung gandum. Setelah itu ada sahabat yang mengatakan, Umar, udah kamu kan pemimpin khalifah, udah duduk aja, biar saya yang bawa. Enggak, ini dosa saya karena saya nggak tahu ada rakyat saya yang menderita. Kalau saya memberikan karung ini kepadamu, artinya saya itu masih berbuat zalim kepada rakyat saya. Bahkan saya sendiri tidak mau memberikan, padahal saya sendiri yang melihat mereka itu kelaparan, kesengsaraan, dan kezaliman atas apa yang saya lakukan. Maka ketika itu Umar bin Khattab memanggul ya sendiri sampai kepada rumah tersebut. Itu contoh seorang pemimpin yang mana memang apa yang dipimpinnya itu akan dipertanggungjawabkan ketika hari akhir nanti. Maka jangan berbangga diri menjadi pemimpin, karena tanggung jawabnya itu besar. Tanggung jawab pemimpin itu sangat besar. Bukan hanya sebagai seorang presiden atau sebagai seorang lurah atau sebagai bupati, wali kota dan lain sebagainya. Enggak. Kita punya nama ketika itu diangkat karena jabatan kita itu sebenarnya tanda-tanda di mana kita akan dijebloskan ke dalam neraka atau ke dalam surga. Kalau seandainya memang kita adil, maka waktu itu kita akan kembali ke jalan yamin, jalan-jalan orang yang di sebelah kanan. Tapi kalau seandainya ya nikmati apa yang sudah kita dapatkan dari usaha kita untuk menjabat,
kita punya harta sebelum jadi calon legislatif, DPR, DPRA, DPRD dan lain sebagainya. Setelah itu kita mendapatkannya, kita nikmati apa yang sudah kita. Enggak, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Maka jangan asal-asalan. Kalau ada misalkan anak kita yang memang pintar, misalkan pintar, dia mau menjadi seorang yang ini, kita harus jelasin dulu. Kita harus jelasin kepada mereka bagaimana dampak sebenarnya daripada seorang pemimpin. Tapi ini juga penting sebenarnya. Menjadi pemimpin itu punya ilmunya, ilmu yang memang jarang orang ketahui. Salah satunya adalah ilmu di mana kita akan dijebloskan dari neraka atau ke dalam surga. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada orang-orang daripada kita atau orang muslim yang jadi pemimpin, maka siapa yang menjadi pemimpin bagi kita? Nah, mungkin kita memilih pemimpin non-muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'an, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu memimpin orang Yahudi, orang Nasrani atau orang di luar daripada agama Islam untuk menjadi pemimpin bagi kamu. Maka dari sekarang kalau seandainya memang anak kita atau cucu-cucu kita punya istilahnya itu cita-cita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus mengedukasi mereka ini dulu, biar mereka itu tahu bahwa jadi pemimpin itu enggak asal-asalan. Tidak hanya dapat uang, dapat jabatan, naik harga diri, enggak. Bukan hanya itu, tapi juga surga dan neraka. Surga akan menanti bagi kamu yang memang bercapek-capek untuk memakmurkan orang-orang yang kamu pimpin, dan neraka akan menantimu bagi kamu yang memang setelah selesai menjabat duduk-duduk saja, menyantai dan menikmati hasil-hasil daripada apa yang kamu pimpin. Selanjutnya kita kembali lagi ke tafsirnya, ayat ke-39. Dhahikatun mustabsyirah. Ini sama dengan berkaitan dengan ayat sebelumnya juga. Ayat ke-38, pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri tertawa dan bergembira ria. Dan ada yang yang ke-40, ayat yang ke-40, wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabar. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Istilahnya itu kembali lagi ke ayat pertama yang mana bermuka masam. Ada orang yang memang ketika hari akhir itu dia bermuka masam, suram, kayak nggak ada masa depan. Emang iya, memang nggak ada lagi masa depan ketika itu. Yang ada hanyalah pilihan yang mana ditentukan sama Allah dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan pada di dunia ini. Jadi hari itu pula semuanya yang kita lakukan diadili. Dan di dalam ayat ini disebutkan dikiaskan dengan muka-muka yang tertutup debu. Nah, yang paling harus kita ketahui bahwasanya orang sekarang itu, misalkan kembali lagi ke wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsirah, wa wujuhun 'alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah yang tertutup debu, artinya suram daripada apa yang dia lakukan. Kenapa suram? Yang pertama, ketika itu matahari memang sangat dekat daripada kita manusia, dan ketika itu ada orang yang memang banjir dengan keringatnya sendiri.
Ada yang sampai menutup mata kakinya, ada yang sampai menutup tumitnya, ada yang sampai menutupi dengkulnya, ada yang sampai dadanya, itu keringat dia. Ada yang sampai atasnya. Dan ketika itu kita berkeringat, waktu itulah debu itu berterbangan. Nah, orang-orang yang berwajah berseri-seri tidak akan nempel itu debu. Tapi orang yang memang lagi berkeringat, orang betul-betul mendapatkan balasan dari Allah, berkeringat dia, debu-debu itu akan nempel. Nah, itu artinya bahwa orang sekarang terlalu wah dengan hal wajah. Ini kembali lagi ke realita kita sekarang. Ini dikiaskan dengan wajah. Ada wajah orang yang berseri-seri, ada wajah orang yang bermuka masam dan tertutup mukanya dengan debu. Saking dia tidak mau dilihat oleh Allah atas apa yang dilakukan pada dunia ini. Orang di dunia sekarang itu dengan wajahnya terlalu over, terlalu lebay, bahasa orang terlalu terlalu membesar-besarkan. Memang benar, pandangan pertama itu kita itu di wajah, benar, tidak ada salah. Tapi bukan hanya wajah yang harus kita perbaiki, tapi hati yang paling harus kita perbaiki. Orang sekarang mending wajah kinclong daripada ini hati. Makanya nggak heran kalau kita lihat orang itu beli skincare sampai juta-jutaan. Tapi untuk ngaji saja mau, alif bata saja dia nggak bisa. Padahal ngaji itu berapa? Atau sampai nggak mengeluarkan biaya kalau seandainya memang dia mau. Tapi yang dia fokuskan adalah wajahnya. Bagaimana wajah saya itu terlihat cantik, terlihat anggun, terlihat glowing, terlihat bagus di depan banyak orang. Sebenarnya kita harus memikirkan, kalau memang wajah kita seperti ini dan wajah kita itu memang harus bersihkan dia. Tapi yang harus kita pahami dulu, kita harus membersihkan hati juga. Karena hati itu tempat, satu-satunya tempat di mana kalau seandainya dia sudah sempurna, maka semua pekerjaan kita juga akan sempurna. Hati itu akan memberikan efek yang besar. Ketika sebuah dosa yang kita lakukan, maka hati itu tidak mengeluarkan sinar lagi. Dia akan terkotori dengan sebuah titik yang namanya dosa. Setelah itu kita melakukan dosa dan dosa lagi, maka titik-titik cahaya itu sedikit demi sedikit tertutupi dengan titik-titik kegelapan yang ada dosa daripada kita. Sedikit demi sedikit akhirnya tutup semuanya. Sehingga ada orang yang memang kita bilang susah banget. Kenapa sih saya bilang ini seperti ini? Tapi dia dengar tapi nggak melakukan. Mungkin hati dia itu memang sudah tertutup atau sudah terlalu kotor. Bahkan ada hati yang sampai berkarat dengan dosa-dosa apa yang dilakukan, sehingga itu susah banget. Kita bilang A nggak mau dengar dia, kita bilang B nggak mau dengar. Tapi apa yang dia bilang harus kita dengar. Nah itu yang susahnya. Mungkin orang itu sudah naudzubillah min dzalik, kita tidak mau juga hati kita sampai tertutup dengan kegelapan-kegelapan dosa kita. Kita mau hati kita itu bersinar seperti halnya hati-hati para sahabat dan seperti halnya hati-hati orang-orang soleh yang sebelum kita. Maka sebelum kita merawat wajah, yang terutama kita harus merawat hati. Merawat hati itu sangat penting.
salah satu cara untuk merawat hati itu adalah zikir kepada Allah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak istighfar, dan juga banyak-banyak bersolawat. Istighfar atau setelah sholat itu jangan tinggalkan. Misalkan setelah sholat biasanya kita kadang ada berzikir, kadang enggak. Sekarang jangan tinggalkan dengan zikir, karena zikir itu akan bisa melemahkan dosa-dosa kita. Salah satunya juga dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan terbuka, hati kita akan tenang, dan hati kita juga akan serasa bahagia. Walaupun kita tahu bahwa nanti mau makan apa nggak tahu kita. Terasa aja, emang terasa tenang kita kalau baca Al-Quran. Makanya ada orang-orang yang diruqyah, dia tenang. Ada orang yang diruqyah itu kerasa ada jinnya. Ada orang diruqyah yang kerasa tenang, bawaannya ngantuk gitu. Nah, ada orang gitu. Nah, kita termasuk yang mana nih? Bisa dicoba nanti di bawah. Oke, ayat selanjutnya, ayat 41, tarhaquha qatara, di mana tertutup oleh kegelapan yang ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajr, mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Nah, di sini diungkapkan bahwa kafir itu adalah tentang akidah. Kita orang-orang yang memang sudah kafir, dia sudah mengingkari yang namanya Tuhan. Sedangkan fajar itu adalah durhaka tentang amal kita. Jadi ada kafarah, ada fajar, ada tentang akidah, ada tentang sikap fajar. Mana perilaku itu sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Makanya ketika orang non muslim itu mau masuk Islam, yang paling harus dilakukan adalah syahadat, karena dia mengikrarkan akidah yang barunya. Artinya dia menuliskan akidah yang baru di dalam hatinya, sehingga kalau seandainya memang dia kembali lagi ke jalan yang lama, maka akidahnya itu akan hilang. Akidahnya itu kembali lagi. Tapi kalau seandainya dia tidak berbalik, maka dia sudah mendapatkan satu kunci daripada kunci surga. Walaupun nanti dia ada dulu. Sama seperti halnya orang misalkan ada orang non muslim, tiba-tiba dia masuk Islam gara-gara sholawat anak di musyawarah misalkan, tersentuh hatinya, akhirnya dia mau masuk Islam. Pas pertama kali setelah syahadat meninggal, mana kan dia? Langsung dia jadi anak bayi yang baru lahir. Seperti ada anak bayi yang baru lahir, meninggal dia. Bukan Muslim Fatimah, bukan surah Fatimah. Maka dia terlepas semuanya. Sudah seperti dia enak banget. Cuma jarang orang seperti itu. Walaupun belum ngelampain sujud gitu ya. Belum ngelampain sholat. Iya, walaupun belum sampai sholat sama sekali. Karena dia baru berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis dia. Sekali saja dia sujud sekali. Sujud kan Muhammad. Selesai. Udah meninggal dia. Dan itu sudah berarti bahwa dia seperti anak bayi baru lahir. Dia sudah bangkit kembali, dan semuanya itu bergantung kepada Allah. Kalau seandainya memang Allah bilang, kamu itu ternyata masuk Islam karena simpulan, bukan karena akidah kamu. Ya udah, ya kembali lagi. Itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja mungkin yang saya sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai di tafsir Al-Baqarah. Sebelumnya kita sudah selesai di tafsir surat Al-Nazi'at, dan sebelumnya lagi kita sudah selesai di tafsir An-Naba.
Dan pada malam hari ini kita sudah selesai kita Al-Basar. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit ain, penyakit mata. Ini penyakit yang memang jarang orang tahu. Dia lebih bahaya daripada sihir dan lebih cepat daripada sihir. Dan kalau ada kata, kalau sihir itu biasanya ada kata, misalkan ada lampu gitu, kita sihir orang itu ada tampaknya ya lampu. Kalau lain tidak ada tampak. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya kan ya? Ini begini Ustaz, orang masuk Islam, Tapi belum disunat gimana Ustaz? orang masuk Islam nih taruh lagi, Nah ya. orang masuk Islam, tapi dia benar Ada kan? Orang Tionghoa itu dikatakan masuk Islam, tapi sekarang dia sudah menjalankan ibadah. Itu termasuk orang sebenarnya juga ya, ke bawah tuh. Ke bawah kan orang kampung itu ke bawah, orang Cina itu kan. Pertanyaannya apa? Hah? Ya mau ditanyakan apa? Jadi dia kan masuk Islam. Iya. Istrinya itu orang Tionghoa. Iya. Jadi tidak menjalankan ibadah, tapi waktu syahadat pun dapat syahadat. Iya. Kami sama dengan kita. Sekarang menjalankan ibadah nggak apa. Baliknya ya nyabanya cuma orang Tionghoa. Itu berarti masuk kafir ya. Orang kampung itu. Orang kampung. Bukan orang kampung. Si ini dulu ini. Kalau seandainya kita sudah mengikrarkan yang namanya syahadat, bukan otomatis kita akan masuk surga. Enggak. Kita hanya dapat satu kunci saja. Kunci di mana kita membuka tujuan kita. Misal kita mau masuk ke musola nih, musolanya berkunci. Gimana caranya? Nah, mungkin kita naik musolanya terus masuk dari loket. Otomatis dari kuncinya, dapat kuncinya kita buka. Baru satu tahapan. Satu tahapan di mana kita baru melakukannya. Ada tahapan lain. Gimana caranya? Kunci itu harus sudah kita pegang, sudah kita buka. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita masuk. Kalau seandainya kita melakukan apa yang dilakukan, apa yang disuruh oleh Allah, dan kita jauhi apa yang dilarang, maka otomatis lancar jalan kita. Tapi kalau seandainya kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, yang dilarang kita lakukan, ya udah kita dapat kunci doang, masuk nggak bisa. Seperti itu. Nah, apakah dia jadi orang kafir? Ya, kalau seandainya memang dia sudah berikrar bersyahadat, dia sudah jadi Islam. Tapi Islamnya itu ya seperti kita bilang, Islam Hanafi, Islam hanya apa namanya identitas saja. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kuncinya doang. Iya, dia dapat kuncinya doang. Mau masuk nggak bisa juga. Di waktu itu doang berarti. Iya, sama dia dapat kunci nih. Kita mau misalkan mau masuk rumah nih, tapi apa namanya udah ada syarat. Syaratnya itu pertama ada kunci, yang kedua misalkan syaratnya itu harus bersih kaki kita. Jangan sampai kaki kita itu kotor lalu main-main apa namanya di sawahan lalu masuk nggak bisa, nggak boleh masuk. Dapat kunci doang, kita nggak bisa masuk juga sama aja. Kuncinya doang, ada manfaat juga, kita buang juga sama aja. Tetap aja sholat juga ikut sholat ya. Iya, artinya kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Perintahkan sama Allah seperti ini, lakukan. Diperintahkan, dilarang sama Allah untuk tidak melakukan seperti ini, kita juga apa namanya tidak melakukan. Kalau seandainya kita lakukan, maka kita punya dosa. Otomatis kita akan diadili. Makanya ada pengadilan Allah di akhir itu untuk melihat seberapa mana sih Islam kamu yang sudah kamu lakukan. Oke, Islam, ya udah. Kalau memang kamu Islam,
Ya ini dulu. Sunat dulu. Sama kalau kita misalkan kita berbuat salah, nanti ada pengadilan di dunia. Pengadilan di dunia itu apa namanya? Mengadili bahwa apa yang sudah kamu lakukan. Oh, kamu sudah nabrak orang. Nabrak orang setelah itu meninggal. Maka kamu harus diberikan hukuman atas apa yang kamu lakukan. Di akhirat nanti juga ada seperti itu. Kamu itu sudah berbuat zalim kepada orang-orangnya. Maka kamu harus ada hukuman dulu. Hukumannya apa? Masuk neraka dulu selama 1000 tahun. Setelah itu lalu masuk surga. Seperti itu. Ya semuanya itu tergantung apa namanya amalan kita. Bukan cuma kita lihat sudah selesai syahadat, udah apa namanya udah dapat kunci dulu enggak. Tidak segampang itu. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban, kita punya hak, kita punya semuanya. Itu kita lakukan. Kalau seandainya tidak kita lakukan, sama aja. Seperti itu. Itu saja mungkin ya Pak. Saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya kesalahan kekurangan. Apa yang dilakukan menulis hanya pada kemampuan kita. Syukur dan kita tidak bisa. Kalau berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.